Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Jodil Gifari dari nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah persoalan di mana diminta menginputkan M dan N, hitung hasil dari M pangkat N plus buka kurung M plus 1 pangkat N-1 dan seterusnya menggunakan function rekursif tanpa ada operator kali dalam program. Jadi langsung saja kita langsung masuk ke dalam program tersebut dengan kita akan memulai dengan Masya Allah. Nah, di sini ada include IOStream di mana sebagai header utama dalam program C++. Include IOStream juga kita bisa karena include IOStream juga kita bisa menginput program perintah seperti cin, cout dan juga endl. Setelah itu kita akan menggunakan using namespace std di mana fungsi atau kelas dalamnya tersedia di dalam using namespace std. Lanjut, kita akan membuat bagian fungsi rekursif terlebih dahulu. Oke, di sini kita membuat fungsi rekursif untuk menghitung pangkat ya, yang dimana dengan mendeklarasikan tipe data integer untuk digunakan hanya pada saat kita dalam program tersebut hanya menggunakan bilangan bulat, bukan bilangan berkoma. Lalu di dalam deklarasi kita deklarasikan lagi yaitu untuk integer basis dan juga integer eksponen. Lanjut, kita akan mengetikkan Nah, di sini kita menggunakan sebuah pernyataan kondisi if yang dimana dia akan mengecek suatu kondisi apakah dia itu bernilai benar atau tidak. Kalau misalkan dia bernilai benar, maka statement di dalamnya akan dijalankan. Namun jika tidak, maka dia akan menjalankan program yang lainnya. Lanjut. Di sini kita menggunakan pengulangan return 1 yang dimana kegunaannya yaitu adalah untuk basis pangkat 0 yang dimana selalu 1. Lanjut, kita masukkan lagi yaitu di sini kita melakukan pengulangan lagi yaitu return basis plus pangkat yang dimana buka kurung basis koma eksponen 1 yang dimana kegunaannya adalah menggantikan perkalian dengan penjumlahan. Lalu selanjutnya kita akan membuat fungsi lain yaitu di sini kita akan membuat fungsi rekursif lagi ya untuk menghitung ekspresi. Nah, saya lupa bilang kepada kalian semua kalau misalkan fungsi rekursif adalah sebuah fungsi di mana dia akan memanggil dirinya sendiri selama proses pemrograman berlangsung. Yang dimana sama juga seperti fungsi sebelumnya yang dimana menggunakan deklarasi tipe data integer untuk yang berarti akan digunakan untuk bilangan bulat.
kepada hitung ekspresi, lalu di dalamnya juga menggunakan tipe data yang sama, yaitu tipe data integer juga. Lalu kita masukkan lagi, yaitu di sini kita menggunakan sebuah pernyataan kondisi di mana menggunakan if dia akan mengecek suatu persyaratannya. Kalau benar maka dia akan menjalankan proses statement di dalamnya, namun jika tidak maka dia akan menjalankan proses pemrograman yang lain. Lalu ada return 0, di mana fungsinya yaitu sebagai basis rekursif. Jika m-nya itu lebih daripada n, maka ekspresinya itu selesai. Nah, di sini ada return pangkat mn ditambah hitung ekspresi m plus 1, n1. Di sini kita menggunakan fungsi rekursif untuk elemen berikutnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat fungsi utama tersebut, yaitu mulai dari int main, di mana fungsi int main adalah fungsi utama dalam program C++, di mana fungsi utama tersebut sebagai wadah utama untuk menampung program yang telah kita siapkan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan mendeklarasikan tipe data integer untuk m dan juga n, yang dimana tipe data integer ini artinya hanya bilangan bulat saja yang bisa dioperasikan dalam pemrograman tersebut. Lalu di sini kita menggunakan cout, dia akan menampilkan bagian masukkan nilai m di bagian layar input. Setelah itu kita menggunakan in yaitu m, yang dimana program akan meminta kita sebagai compiler untuk memasukkan data ke dalamnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan menampilkan masukkan nilai n di bagian layar input. Setelah itu program akan meminta kita sebagai compiler untuk memasukkan data ke dalam n. Nah, setelah itu kita masukkan yaitu di sini kita akan memanggil yaitu fungsi rekursif di mana hitung ekspresi m dan juga n. Lalu di sini dia akan menampilkan cout hasil ekspresi di bagian layar input dan juga handle supaya tulisan lebih rapi. Lalu kemudian return 0 digunakan untuk menandakan kalau misalkan program ini berhasil gitu tanpa ada kendala. Baiklah, mari kita coba saja untuk langsung mengetes codingan tersebut. Di nomor 15.
Oke, di sini kita coba masukkan nilai M-nya itu 4. Maka hasil ekspresi tersebut adalah 21. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.